ta'lim tadakkur tadkir nafa'in intifah ibadah ibadah al-hatta tamasuk wal-hatta tamasuk kitabillah sunnati rasulullah amal bihma ibtigha adalah huda hidayah rasyad al-khair ibtigha wajhi marudati fardi wa dhahabi wa sufati manasik syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin wa masyayikhina fi din barakatihim wa surarihim wa barakatihim wa ila akhirah يقول لي صلى الله عليه وسلم على من هو الحمد وسلم صلاة ونصر على النبي سيدنا محمد ومن أسرار الفاتحة يقول وجه سنة مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام شرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, terkhusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan di dalam pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran karya daripada Al-Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nabihi bi ulumihi misal awliya saddarin ya amin. Terakhir masih dalam rangkaian ayat-ayat Durarul Quran, itu yang berkait dengan hukum, berkait dengan ilmu Islam, tentang bagaimana menyembah pada Allah SWT. Dan kita berakhir di rangkaian ayat-ayat Durarul Quran di surat An-Nisa. Yang sudah kita bahas sebelum ini pada ayat 58 bukan Allah yang merupakan tu'adul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanat pada pemiliknya. Kemudian rangkaian ayat berikutnya, ayat Al-Quran berikutnya adalah pada ayat 64. Pada ayat 64-65 surat An-Nisa itu wa qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, wa ma arsalna bi rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Dan tidaklah mengutus siapa kami bi rasulin, akan seorang rasul pun, illa liyuta'a, kecuali untuk ditaati siapa rasul itu, bi'iznillah, dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu, seandainya mereka orang-orang itu ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, jauhkah, lalu mereka datang kepada engkau. Seandainya mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri, mereka datang kepada engkau ya Muhammad. Wastaghfirullah, lalu mereka meminta ampun pada Allah Ta'ala. Wastaghfara lahumur rasul, dan memintakan ampun lahum, untuk mereka siapa ar-rasul, Rasulullah SAW. Lawajadullah tawwabar rahimah, pasti mereka akan mendapati Allah itu tawwaban, penerima taubat, rahiman, dan maha penyayang. Dikatakan
Pembahasan Rasul al-Yutu'a bi'idhnillah. Tidaklah kami utus seorang Rasul pun kecuali untuk ditaati. Atau kecuali difardukan kepada umatnya untuk mentaati para Rasul yang diutus. Para Rasul yang diutus. Bi'idznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani tidak ada yang mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan izin dari Allah atau kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahum idzalamu anfusahum. Ini ayat ini dibuka dengan bahwa Rasul itu diutus oleh Allah untuk diwajibkan untuk ditaati para Rasul. Dan tidak ada yang taat pada Rasul, hakikatnya semua itu dengan izin dari Allah, taufik dari Allah Ta'ala. Ini menunjukkan keagungan derajat para Rasul di sisi Allah, yang taat pada Rasul, berarti taat juga kepada yang mengutus. Makanya sampai di lanjutan ayat itu masih menunjukkan kemuliaan derajat Rasul, terutama Rasulullah SAW di sisi Allah. Walau annahum idzalamu, itu seandainya mereka menganiaya anfusahum, menganiaya siapa mereka? Anfusahum akan diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat. Karena orang berbuat maksiat itu hakikatnya menganiaya dirinya sendiri karena menyeret dirinya pada azab dan murka Allah SWT waliyadzubillah. Sehingga kalimatnya itu Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Bukan menganiaya Allah. Orang berbuat maksiat itu bukan merugikan Allah, tapi menganiaya dirinya sendiri. Seandainya mereka menganiaya diri mereka sendiri, dzalamu anfusahum, jauhkah? Ketika mereka menganiaya diri mereka sendiri, seandainya saja mereka itu datang kepadamu, ya Muhammad, datang kepadamu ya Rasul, jauhkah? Fastaghfirullah. Lalu mereka minta ampun kepada Allah. Wastaghfarhum rasulu. Dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Lawajadullah, pastilah mereka mendapati Allah itu tawwaban, maha penerima taubat, lagi rahiman, maha penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk. Ya, memberi petunjuk kepada para usat, para pendosa, para pendurhaka. Ketika terjadi di antara mereka, dari para pendosa itu kesalahan, kemaksiatan, Allah suruh mereka datang kepada Rasulullah SAW. Supaya mereka minta ampun di sisi Rasulullah. Supaya mereka minta ampun kepada Allah di sisi Rasulullah SAW. Dan supaya mereka meminta kepada Rasul, supaya Rasul memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka melakukan itu, lawajadullah tawwabar. Kalau mereka melakukan itu, pasti mereka akan mendapati Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kalau mereka melakukan itu, maka Allah terima taubat mereka dan Allah sayangi mereka. Allah ampuni mereka. Ya. Dan ini berlaku baik Rasulullah SAW masih hidup ataupun Rasulullah SAW telah wafat. Sehingga adab kita ketika sowan kepada Kanjeng Nabi SAW, di antara yang diajarkan oleh guru-guru kita itu setelah salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi. Setelah itu kita bilang, ya Rasulullah, inna rabbaka qol, sesungguhnya Tuhanmu berfirman dalam Al-Quran, terus dibaca ayat ini, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Seandainya mereka menzalimi diri mereka sendiri lalu datang kepadamu ya Rasul. Ja'uka fastaghfiru, lalu mereka minta ampun pada Allah, wastaghfiruhum Rasul, lalu engkau memintakan ampun untuk mereka, pasti mereka mendapati Allah maaf.
sekarang kami datang kepadamu ya Rasul. Begitu kita diajarkan oleh guru-guru kita. Oleh ulama-ulama salaf terdahulu pun melakukan seperti itu. Sampai kalian antum baca di Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi pun ketika di situ ada bab ziarah kepada Rasulullah SAW, maka di situ Imam Nawawi mengutip kisahnya Syekh Utbi yang terkenal. Sebentar lagi kita akan nukilkan kisahnya. Begitu juga diajarkan. Ya Rasulullah, Tuhanmu berfirman, Allah berfirman begini. Saatnya mereka menzalimi di negeri, kemudian mereka datang kepada engkau, minta ampun mereka kepada Allah, dan engkau memintakan ampun untuk mereka, pasti Allah kan. Nah, sekarang kami berdosa, ya Rasul, kami datang kepada engkau, maka mintakan ampun untuk kami kepada Allah. Begitu kita diajarkan. Maka mintakanlah ampunan ya Allah, ya Rasul, kepada Allah. Dan itu pernah terjadi. Kisah Syekh Utbi, seorang ulama solihin, hidup sekitar tahun 200 Hijriah. Sekitar itu. Syekh Utbi. Di awal-awal Islam. Ini bukan, enggak terlalu lama juga. Maksudnya dari masa kenabian itu ya enggak 200 Hijriah. Sekitar kurang lebih. Syekh Utbi ini, seorang solihin, suatu kali dia di Masjid Nabawi tertidur, dan sebelum itu dia lihat ada seorang A'rabi dekat makam Nabi, Syekh Utbi ini duduk sandar dekat makam Nabi SAW. Dia melihat seorang A'rabi, seorang Badui, orang Arab Badui dari dusun, datang ke makam Rasulullah SAW. Terus si Badui ini mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sami'tullaha yaqul. Dan kita juga dianjurkan untuk mengucapkan begitu. Saya mendengar Allah berfirman. Terus dibaca ayatnya. Walau annahum idzalamu anfusahum. Seandainya mereka menganiaya diri mereka sendiri. Jauhkah lalu seandainya mereka ketika mereka menganiaya diri mereka sendiri, jauhkah mereka datang kepada Fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun pada Allah, wastaghfarahumur rasulu, dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Lawajadullah, pasti mereka akan mendapati Allah itu maha penerima taubat dan menerima taubat mereka, dan Allah itu maha penyayang, ya Allah pasti menyayangi mereka. Pokok jituka, kata si Arabi, pokok jituka mustaghfiran li dzambi. Ya Rasulullah, sekarang saya sudah datang kepadamu dalam keadaan saya istighfar kepada Allah atas dosa saya. Mustasfian bika ilallah, dalam keadaan saya meminta syafaat kepadamu, melaluimu kepada Allah SWT. Ila Rabbi. Kemudian dia menyenandungkan satu bait, beberapa bait syair. Ya khaira man dufinat fiturbi a'dumuhu ataba min tibihin alqa'u wal akamu. Ya nafsi fida'un di qabrin anta sakinu fil abab wa fil jud wal karam. Dua awal bait ini terus dilanjutkan oleh para penyair yang lain. Itu biasanya bait yang biasa kita baca setelah qawafi Islam. Ya khairu man dufina itu baitnya Arabi. Yang biasa Ramadan qawafi, terus qawafi baca doa itu dua awal bait. Dua bait pertama itu baitnya Arabi, terus dilanjutkan oleh para penyair setelah itu. Ya khairam, setelah mengucapkan tadi Assalamualaikum Rasulullah, saya datang ke sini karena Allah berfirman, siapa yang berbuat dosa kemudian datang padamu dalam keadaan minta ampun pada Allah dan kau meminta ampun untuk dia, maka Allah pasti akan mengampuni orang itu. Maka sekarang ya Rasul, saya datang kepadamu dalam keadaan saya minta ampun pada Allah dan minta syafaat dari engkau kepada Allah. Terus dia menyenandungkan bait tadi. Ya khairam man dufinat. Wahai sebaik-baik insan yang dimakamkan fiturbi di dalam tanah ini, a'zumuhu jasadnya. A'zum itu jamak dari hitung tulang, tapi secara ta'aduban, bumi tidak mungkin memakan jasadnya para anbiya. Yang mungkin tulang ini. Ya khairu man dufinat fiturbi a'zumuhu, wahai insan yang terbaik yang dimakamkan jasadnya di tanah ini. Fiturbi a'zumuhu. Fataba min tibihin alqa'u wal akamu.
Karena dimakamkannya dia di tanah ini, maka menjadi baguslah, menjadi harumlah, kok menjadi harumlah dataran ini. Karena jasadnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nafsi fida'un li qabrin anta sakinu. Nafsi fida'un li qabrin. Biar jiwaku, nyawaku menjadi tebusan untuk kubur yang kau tinggali ya Rasul. Nyawaku menjadi tebusan untuk kubur yang kau tinggali. Untuk makam yang kau tinggali. Khairu man dufina bihi. Nafsi fida'un li qabrin anta sakinu. Fihil afafu wa fihil judu wal karam. Yang mana di dalamnya, di dalam makam ini, di dalam engkau terdapat fil jud, fil afaf wal karam. Yang mana terdapat afaf, sifat menjaga kehormatan diri, dan sifat jud wal karam, dan sifat kedermawanan kemudian pada dirimu. Pergi, kemudian selesai melantunkan bait tadi, si Arabi, orang Arab Badu ini pergi. Balik, berbalik badan, pergi. Maka Syekh Utbi ini, Syekh Utbi yang seorang soleh tadi itu, yang ada di sekitar situ di makam Nabi, tertidur. Yang cerita ini Syekh Utbi. Ya. Yang cerita ini Syekh Utbi kemudian diriwayatkan. Ya, biasanya ada yang meriwayatkan Abu Nasr bin Sabbagh dalam kitabnya Syamil. Dan ini dinukil termasuk oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang notabene Ibnu Katsir adalah murid Ibnu Taimiyah, panutannya kelompok yang kurang kerjaan. Tahu kan? Yang suka kapling neraka. Itu juga menukil kisah ini. Juga di Azkar Nawawi dinukil, dan di banyak kitab kisahnya si Utbi ini dinukil. Ya. Si orang Arab Badui tadi berbalik pulang. Si Utbi ini tertidur. Dia cerita, "Golabat ni ainaya. Kedua mata saya mengalahkan saya. Ini saya tidak kuat, saya tertidur," kata si Utbi. Ya, saya tertidur. Kemudian fara'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka dalam tidur itu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah SAW bersabda kepada saya di dalam tidur itu, "Ya Utbi, ilhaqil a'rabi, wa Utbi, kau susul orang Arab Badui itu. Fabashirhu, berilah dia kabar gembira, anallahu qad ghafara, bahwasanya Allah sudah mengampuni dia." Sallallahu alaihi wasallam. Ini masyhur. Sehingga termasuk adab kita untuk sowan pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Salam kepada beliau dan menyatakan diri, kalau nek iso cara Arabe ya, tahu cara Madura ya tak. Ya. Ya Rasulullah, saya mendengar Allah berfirman dalam Quran, "Walau anhum idzalamu", seandainya mereka menzalimi diri. Ketika menzalimi mereka sendiri, mereka datang padamu ya Rasul, minta ampun pada Allah, kau memintakan ampun untuk dia, pasti Allah akan mengampuni, menerima taubat. Karena Allah itu Tawwabur Rahim. Terus dia katakan, "Ya Rasul, sekarang saya datang kepada engkau dalam keadaan saya minta ampun pada Allah, dan saya dalam keadaan saya minta syafaat pada engkau agar kau mengampuni." Itu diantara adab ziarah kepada beliau. Kemudian fala wa rabbika, di ayat berikutnya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yahkimuka fima shajara bainahum, masih ayat yang menunjukkan keagungan kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Fala wa rabbika, Allah berfirman, tidak demi Tuhanmu ya Muhammad. Tidak demi Tuhanmu ya Muhammad. La yu'minuna, sungguh mereka tidak beriman. Hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikanmu hakim, sampai mereka menjadikanmu pemutus. Fima syajara bainahum, dalam apa-apa yang berselisih. Apa-apa yang diperselisihkan, apa bainahum antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka keberatan, mimma qadaita, dalam apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan taslima, dengan betul-betul berserah diri. Jadi bayangkan, Allah di situ bersumpah bahwa mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau ya Muhammad sebagai pemutus. Pemutus dalam apa-apa yang diperselisihkan. Bukan hanya menjadikan Rasul pemutus, Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak mendapati rasa berat dari keputusan Rasul
mereka tidak mendapati rasa berat dari keputusan itu. Bukan hanya itu, wa yusallimu taslima, mereka harus taslim. Mereka harus taslim, harus berserah diri penuh tentang apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Ini ketaatan total kepada apa yang diputuskan oleh beliau SAW. Ini ayat ini turun berkenaan dengan Zubair, peristiwa Zubair bin Awwam, misanannya Rasulullah SAW. Ya, dari ibunya Zubair ini. Ibunya Zubair ini Sofiyah. Sofiyah ammati Rasulillah. Ibunya Zubair ini Sofiyah daripada ammati Rasulillah. Ya. Maka diriwayatkan panjang kisah ini di Bukhari. Suatu kali Zubair ini, karena dari sawah itu ada irigasi. Nah, tanahnya Zubair itu ada di depan. Sehingga mendapat air lebih dulu baru tanahnya, sawahnya, ladang. Maka bertengkar Zubair, berselisih dengan tetangganya yang punya ladang itu juga di situ. Diadukan kepada Rasul SAW. Secara hukum syariat, Rasul memutus secara hukum syariat, iski ya Zubair, kau ambil dulu bagianmu, baru alirkan ke tetanggamu. Ya. Alirkan ke tetanggamu. Kau ambil bagianmu lalu. Kemudian, tidak terima tetangganya. Karena benar amat, apa ini? Gara-gara ini putri bibimu ya Rasul. La ilaha. Ya. Akhirnya turun ayat ini, fala wa rabbika, tidak demi Tuhanmu ya Muhammad. Mereka tidak dianggap beriman sampai mereka betul-betul menjadikanmu hakim, pemutus dan menerima keputusanmu, isalimu taslima, dan betul-betul taslim, betul-betul berserah diri kepada keputusanmu. Tanpa ada keberatan dari keputusan, baru mereka dikatakan beriman. Peristiwa itu. Rasul sudah adil, memutus, sudah kau ambil dulu ya Zubair, sisanya kau alirkan kepada tetanggamu. Tidak terima. Akhirnya Rasul karena marah, beliau memutus, sudah ya Zubair, ambil itu air, kemudian tutup. Yes, ada yang dibagi. Asalnya Rasul sudah ngalah, memutus dengan putusan yang adil, tidak tamat, tidak terima. Minta semuanya. Sudah ya Zubair, kau ambil bagianmu istri, sumahbis, kemudian kau tahan air itu. Sumahbisil ma, kau tahan air. Ya. Dan terus kemudian tidak lama turun ayat ini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yahakimu. Kemudian qaulu wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Di ayat 69. Itu di ayat 69 itu firman Allah SWT, wa may yuti'illaha, dan siapa-siapa yang mentaati Allah wa Rasul, dan mentaati Rasul SAW, ini dalam sunnah-sunnah beliau, mentaati Allah dalam menunaikan ibadah yang wajib, ya. Menunaikan ibadah yang wajib, kemudian mentaati Rasul dalam sunnah-sunnah beliau, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka orang-orang itu akan berada bersama orang-orang yang an'ama Allahu 'alaihim, yang Allah beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin, berupa para nabi, wasiddiqin, dan berupa para siddiq, wasyuhada, dan berupa para orang syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh yang lain, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebagus-bagus, sebaik-baik teman di surga. Jadi siapa yang taat pada Allah dan Rasul,
maka mereka akan berada bersama orang-orang yang Allah beri nikmat berupa kalangan para anbiya minan nabiyyin. Maksudnya apa? Mereka tidak akan luput dari melihat para nabi dan duduk bersama para nabi. Bagian mengatakan bukan mereka diangkat pada derajat para nabi, tidak. Tapi mereka di surga pun diberi kesempatan untuk duduk dengan para nabi dan melihat para nabi. Dan juga para siddiq, para sahabat-sahabat yang utama. Siddiq itu berarti betul-betul siddiq, betul-betul sungguh-sungguh menjaga hubungannya dengan Allah dan Rasul. Siddiq. Dalam istilah para sufi, siddiq itu para aulia-aulia yang tinggi derajatnya. Siddiq. Syuhada jelas orang-orang yang syahid di jalan Allah. Ikrimah berpendapat nabiyin di sini adalah Rasulullah SAW. Siddiqin di sini adalah Abu Bakar. Asyuhada adalah Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Itu menurut pendapat Ikrimah. Wasolihin, sedangkan solihin adalah seluruh para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in nafa'ana bihim. Radhiyallahu anhum warḍahum nafa'ana bidaraini amin. Wa asuna ulaika rafiqa, dan mereka para anbiya, para siddiq, bersyuhada, mereka ada sebaik-baik teman di surga nanti. Semoga kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Dan dinyatakan oleh Rasul sendiri SAW dari hadis riwayat Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya. Ya Rasulullah, kata Anas bin Malik, bertanya pada beliau SAW, ar-rajul yuhibbu qauman lamma yahbi. Ya Rasul, ada orang yang mencintai satu kaum, tapi orang itu belum bisa menyusul kaum itu dalam amal. Belum bisa menyusul orang itu dalam amal. Bagaimana ya Rasul? Maka Rasul SAW menjawab, faqala Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama siapa-siapa yang dia cintai. Maka Anas bin Malik, seperti riwayat Bukhari, sungguh kata Anas bin Malik, saya sungguh-sungguh mencintai Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap akan bersama mereka, kata Anas bin Malik. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, kita para sahabat ini tidak pernah bergembira seperti ketika gembiranya kita diucapkannya oleh Rasul seperti tadi, almarhum ma'aman, bahwa orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Ya Rabbi alhibna bihim ihsana. Mudah-mudahan kita disusulkan kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Makanya dan Fatihahnya diratib. Fatihul Hajat itu Fatihah yang asli. Fatihah yang asli itu di Fatihah Sadatu Sufiyatul Muhabbiqin. Amin. Allah itu syamil apa? Allah itu jatuh jannah. Kata di masalahim wa an yulhikna bihim fi afiyah. Semoga kita yulhikna bihim, semoga Allah menyusulkan kita dengan mereka. Fi afiyah. Dan itu hadis yang masyhur juga dari riwayat Bukhari dan yang lain, bahwa seorang Arabi, seorang Arab Badui datang ke Rasulullah SAW, tiba-tiba tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Ya. Ini orang nekat betul tanya kiamat. Mama ada talah, kata Rasul, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Qala falam yadhkur katsiran, maka orang itu mengatakan, ya Rasul, saya tidak menyiapkan banyak sholat dan banyak puasa atau banyak ibadah, tapi saya yuhibbullah, Rasul, saya cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan berada bersama orang yang kau cintai. Nah, kok enak? Cinta itu bisa, nah itulah keajaiban cinta. Orang itu kan kalau sudah senang, kalau sudah cinta, insya Allah Ta'ala dia akan mengikuti kepada orang yang dia cintai. Itu konsekuensi daripada cinta. Sedikit atau banyak dia akan menolak. Makanya kenapa kok dijamin orang yang mencintai Allah Rasul itu, ya, meskipun dia belum pada saat dia bertanya ini dia belum banyak amal, terus dijamin sama Rasul dia akan bersama orang. Karena itu tadi, karena cinta itu akan merubah dia punya perilaku, dia punya perbuatan. Karena manusia mencintai manusia lain saja. Kita contohkan orang yang
mengidolakan satu artis atau siapalah, pasti dia akan niru. Sampai gaya berpakaiannya, sampai macam-macam dia meniru. Itulah keajaiban ibadah cinta. Makanya dijamin oleh Rasul, orang cinta, pokoknya ada cinta, itu dia akan diikutkan kepada orang yang dia cintai. Zalika fadlullah, zalikal fadlu minallah, wa kafa bil alimah. Itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Zalikal fadlu minallah, wa kafa bil alimah. Cukuplah Allah yang mengetahui, dan itu fadl dari Allah. Itu karunia dari Allah SWT. Sebagian mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Thauban, maula Rasulullah SAW. Thauban bekas budaknya Rasulullah SAW. Suatu kali Thauban itu waib dari majelisnya Rasulullah. Ya. Dari majelisnya Rasulullah. Ditanya oleh Rasul, mana Thauban? Bilang sakit ya Rasul, disambangi. Thauban itu oleh beliau SAW. Di rumahnya bilang, apa? Ya Rasul, ya, kenapa kau Thauban? Bilang, saya ini memikirkan nanti kiamat, ketika kiamat datang. Dan kalau saya dimasukkan surga, itu kalau saya masuk surga, maka surga saya berbeda dengan surga engkau ya Rasul. Surganya panjenengan. Nah, bagaimana saya bisa berkumpul dengan jenengan nanti? Atau melihat jenengan sekarang saja di dunia, saya tidak melihat jenengan. Satu hari, saya rindu kepada jenengan. Bagaimana nanti? Ketika di akhirat, itulah yang membuat saya kepikiran sehingga saya sakit. Maka tidak lama turun ayat ini, may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang itu akan bersama orang-orang yang mencintai apa? Yang Allah beri nikmat pada mereka. Daripada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholih. Ini sekaligus penjelas dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Siapa jalan yang orang yang kau beri nikmat ya Allah? Itu Allah jelaskan di surah An-Nisa ini. Itu minan nabiyyin. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah jalannya para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin. Itu isyarat bahwa untuk mendekat kepada Allah, jalan Allah siratil mustaqim, siratillah, itu harus melalui orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang diberi nikmat Allah, para nabi, para siddiq. Para syuhada, tidak bisa langsung kepada Allah dan Rasul. Ya, itu dalil daripada pentingnya berguru dan sanad. Ya. Kembali pada Quran dan Sunnah. Apa yang enggak? Dan terus orang para nabi, para siddiq itu enggak ngikut Quran, ngikut Sunnah, ngikut siapa? Gitu. Kalau kamu zamani Kanjeng Nabi, tak bisa kembali langsung kepada Quran atau hadis. Walaupun zamani Kanjeng Nabi, hadis wae melo Imam Bukhari, melo Imam Muslim itu hadis. Nggak usah bermazhab. Kamu ikut hadis itu, ikut hadisnya siapa? Imam Bukhari. Sama itu bermazhab namanya. Hadis Bukhari itu berarti hadis yang menurut kacamatanya Imam Bukhari itu bisa diterima menurut kacamata Imam Bukhari. Lah itu kan ada syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari untuk menerima hadis. Juga Imam Muslim menetapkan syarat yang diterima hadis itu yang dikatakan sahih. Jadi kalau hadis katanya nggak mau bermadzhab tapi ngambil hadisnya dari Bukhari Muslim, itu juga bermadzhab juga. Jadi bermadzhab itu suatu keniscayaan. Nggak mungkin orang itu bisa berlari dari bermadzhab, itu tidak mungkin. Karena agama itu diterima dari generasi ke generasi, dari tobako yang ke atas. Nggak mungkin langsung pada Quran. Quran menurut otaknya sendiri. Ya, kembali pada hadisnya, hadis kunci Inggrisnya itu kullu bid'atin dhalalah. Itu yang mereka maksud kembali kepada Quran dan hadis. Qurannya menurut pemahaman cupetnya mereka,
Hadisnya hadis kunci Inggris kullu bid'atin dhalalah. Satu hadis ngalahkan ratusan ribuan hadis. Semua beda. Itu mungkin yang mereka maksud kembali kepada Quran. Jadi dipikir Imam Syafi'i, empat imam itu kalau tidak ikut Quran hadis ikut siapa kan itu? Apa mereka membuat agama sendiri? La ilaha illallah. Itu gagal pahamnya kelompok yang kurang kerjaan tadi. Gagal pahamnya orang-orang yang kurang kerjaan dan apa namanya tukang juru kapling neraka. Ma'asobaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang menimpamu daripada kebaikan itu dari sisi Allah. An-Nisa ayat berapa? Ayat 79-80. Ya. Apapun yang menimpamu min hasanatin dari kebaikan, fa min Allah, maka itu dari Allah. Masuk ke misayatin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpamu dari keburukan, maka itu dari dirimu. Di sini ada dua pendapat tentang makna ayat ini. Karena nanti itu seolah nanti bertentangan dengan ayat sebelumnya, kul kullum min indillah. Kul kullum min indillah. Jadi ada dua pendapat makna ma'asobak min Allah, maksudnya dari nafsik, apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah, apa yang menimpamu dari keburukan itu dari dirimu sendiri. Loh, katanya kullum min indillah. Iya. Ini tidak bertentangan dengan kul kullum min indillah. Kenapa? Karena hakikatnya kebaikan itu pantas disandarkan kepada Allah secara hakiki maupun secara adab. Tapi keburukan, walaupun secara hakiki itu dari Allah, tapi tidak layak secara adab untuk menyandarkan keburukan kepada Allah. Tapi kita sandarkan keburukan kepada diri kita. Seperti halnya Nabi Ibrahim, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Ketika saya sakit karena kesalahan diri saya, maka dialah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim AS menyandarkan sakit kepada dirinya sendiri, menyandarkan kesembuhan kepada Allah. Apa anda tahu Nabi Ibrahim kalau semua hakikatnya dari Allah? Masa Nabi gak ngerti pangeran? Tidak mungkin. Tapi secara adab. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, makna ma'asobaka di sini kaitannya sama ayat sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya itu aina ma takunu yudrikumul maut kalau kuntum fi burujin musyaidah. Kemanapun kamu berada, di mana kamu berada, kematian pasti akan menjangkau. Walaupun tuh burujin musyaidah, meskipun kamu berada di buruj, di benteng-benteng yang musyaidah yang kokoh, yang dikokoh. Meskipun kamu berada di benteng yang kokoh. Minta pasanatan, nah dikatakan walaupun fi burujin musyaidah. Walaupun tuh burujin musyaidah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhi min indillah. Dan mereka orang-orang yang tidak ngerti ini dari orang-orang munafik dan Yahudi dan orang kafir ini, kalau mereka menimpa mereka kebagusan, tusibhum hasanatun, menimpa mereka apa kebagusan, sesuatu yang baik, yaqulu mereka berkata hadhi min indillah, ini dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun, tapi kalau menimpa mereka keburukan, yaqulu hadhi min indik. Mereka mengatakan, ini gara-gara engkau ya Muhammad. Kami dapat sial nih, gara-gara keberadaanmu ya Muhammad. Min indika, ini dari sisimu ya Muhammad. Ya. Kul, katalah Muhammad pada orang yang tidak ngerti itu, kul, kulun min indillah. Katalah Muhammad, hakikatnya semua itu dari sisi Allah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapakah kaum yang mereka yang mengatakan tadi ini dari gara-gara engkau ya Muhammad? Ya. Jadi ada yang mengatakan ini turun berkenaan dengan orang munafik tadi, orang yang ragu-ragu datang ke Madinah masuk Islam, ketika mereka dapat kebaikan gara-gara Islam, oh mengatakan ini agama baik. Ketika mereka dapat kesialan setelah masuk Islam, oh ini mengatakan ini agama jelek. Ini gara-gara engkau ya Muhammad.
Kami dapat kesialan gara-gara ikut kamu. Giliran dapat baik, oh ini dari Allah. Giliran mereka habis Islam ketimpa sial, mereka oh ini gara-gara antum. Kul min indillah, kata Muhammad, semua itu hakikatnya dari sisi Allah. Famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Maka mengapakah kaum ini hampir-hampir tidak mengerti haditsa, la yafqahuna haditsa, tidak mengerti pembicaraan, hatta yaquluna, sampai mereka mengatakan ma asobaka, sampai mereka mengatakan apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari sisi Allah, dan apa yang menimpamu dari keburukan maka itu dari sisimu sendiri. Jadi pendapat kedua, ini adalah perkataan orang yang tidak mengerti tadi. Dua pendapat makna ma'asobah. Ini perkataan kaum yang tidak mengerti tadi. Fama lihaulai qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa hatta yaqulu, sampai mereka berkata ma'asobah kami. Nah, di situ ada hadzaf, ada pembuangan. Pendapat kedua tetap ini perkataan yang benar, tapi dipahami bahwa keburukan itu dari sisimu, dalam arti nggak pantas disandarkan keburukan itu kepada Allah secara adab, tapi kita sandarkan pada diri kita sendiri karena itu ikhtiar kita. Tapi kebaikan itu kita sandarkan kepada Allah. Seperti di antara riwayat doa iftitah itu wasyarru laisa ilaik, dan keburukan bukanlah kepadamu ya Allah. Maksudnya bukanlah kepadamu, bukanlah disandarkan kepadamu keburukan itu secara adab. Masa kita doa, wahai Allah yang mencipta babi? Tidak mungkin. Masa kita doa, wahai Allah yang cipta, padahal meskipun betul ya kan, siapa yang cipta babi, yang cipta semua? Allah, tapi kan tidak pantas mungkin secara adab. Wa ma'asobah min Allah, ma'asobah sayyatin famin nafsik. Apa yang menimpa dari keburukan, maka itu dari dirimu sendiri secara ikhtiar. Tapi secara hakiki semua dari Allah. Wa arsalnaka linasir rasul, dan secara adab itu kita sadarkan pada diri kita. Dan begitulah adabnya para nabi seperti yang saya ceritakan tadi dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan banyak para nabi. Kalau saya kupas satu-satu contohnya para nabi, adabnya tentang masalah ini habis waktunya. Saya contohkan dari Nabi Ibrahim saja. Jadi, berkata Nabi Ibrahim, wa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika saya sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Bahwa arsalna kalinasir rasulan, kami utus kepada engkau ya. Kami utus engkau ya Rasul, linas kepada manusia sebagai Rasul, sebagai utusan, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Meskipun para ahli kitab itu mengingkari. Mayyuti Rasulah, faqad ata Allah. Ini lagi-lagi menunjukkan derajat, tingginya derajat Rasul di sisi Allah. Siapa yang taat pada Rasul, faqad ata Allah, maka berarti dia taat kepada Allah. Sekaligus menepis dari orang yang ingkar kepada hadis Nabi. Mau cukup Quran saja, dari mana? Cukup Quran saja, lah sholatmu gimana? Sholat di Quran. Dan dijelaskan gimana tata caranya. Kecuali hadis. Dan siapa yang taat pada Rasul berarti taat kepada Allah. Mayuti Rasul kepada Allah. Wa man tawalla, siapa yang berpaling, fam arsalna alaihim hafizah, maka kami tidak mengutusmu ya Muhammad untuk menjaga mereka. Atas mereka hafizun sebagai penjaga. Kami tidak mengutusmu sebagai penjaga atas mereka. Sudah biarkan. Kalau mereka berpaling ya itu usaha mereka sendiri. Kami tidak mengutus kamu untuk menjaga mereka semua. Tapi siapa yang taat? Berarti taat pada Allah, taat pada Rasul, berarti taat pada Allah. Wa tawakkal wallahu a'lam.